Mohon penjelasan hadis tentang berisyarat saat tasyahud. Ada lafaz yuharrikuha, ya. Ini bahasanya dibahas oleh banyak ulama, memang ada khilaf, ada pendapat dengan para ulama, ada yang mengatakan yuharrikuhnya menggerakkannya. Jadi ada riwayat banyak dari para perawi, ya, ada 10 atau 12 atau lebih, saya lupa, agak lupa. Tidak, jadi cuma ada lafal Nabi wa asyara bi yadihi wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jarinya waktu tasyahud. Ada tambahan dari Zaidah ibnu Qudamah, salah seorang perawi yang thiqah. Dia berkata wa yuharrikuha, maka Nabi menggerakkannya. Nah, lafal tambahan ini wa yuharrikuha, ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah tambahan ini adalah tambahan yang sahih ataukah tambahan yang syadzah, ya, yang syadz, ya. Karena perawi-perawi yang lain, ya, mungkin 10 orang atau kurang lebih, sekitar 10 orang, semuanya tidak ada tambahan apa? Wa yuharrikuha. Semuanya hanya berkata wa asyara bi usbu'ihi, Rasulullah SAW berisyarat dengan jarinya. Tidak ada tambahan wa yuharrikuha, dan menggerakkannya. Ya, satu perawi ini kasih tambahan, dan dia sikoh juga. Ya, dia mengatakan dan Nabi menggerakkannya, ya. Apakah tambahan ini dianggap sebagai penyelisihan? Ini dibahas oleh para ulama, ya. Ya, karena Rasulullah SAW hanya disebutkan oleh perawi yang lain memberi isyarat umum. Kemudian dia datang mengkhususkan isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkannya. Nah, sebagian ulama mutaakhirin saya dapat seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya menyatakan tambahan ini menggerakkannya adalah tambahan yang syadzah. Ya, tidak bisa diterima karena menyelisih banyak perawi yang thiqah. Meskipun Zaidah ibnu Qudamah juga thiqah. Sehingga dikatakan hadis ini lemah. Sebagian ulama yang lain ini jumhur ulama, ya, Syekh Albani dan banyak, ya, masyayikh di Saudi, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, banyak mereka mengatakan bahwasanya tambahan tersebut tidak ada penyelisihan, ya. Bahwasanya menggerakkan tidak menafikan isyarat, ya. Hanya menjelaskan secara lebih khusus isyarat tersebut dengan apa? Menggerakkan. Kalau kita melihat ulama-ulama mutaqaddimin, ya, saya berdasarkan buku-buku yang saya baca, tidak pernah meneliti hadis ini, cuma saya berdasarkan baca buku-buku, ya, saya belum mendapati ulama-ulama terdahulu mendhaifkan tambahan ini. Rata-rata ulama hadis terdahulu semuanya mensahihkan tambahan ini. Sehingga kemudian timbullah perselisihan di antara mereka tentang menafsirkan bagaimana menggerakkannya. Kenapa? Itu semua khilaf, perselisihan di antara mereka dibangun atas mensahihkan tambahan hadis menggerakkannya. Cuma mereka berselisih dalam menafsirkan menggerakkannya. Madzhab Malikiyah disebut dalam buku-buku mereka yaitu yamnatan wa yasratan. Jadi geraknya begini. Kanan kiri, bukan atas bawah. Apa kanan? Kanan kiri, ya. Sebagian ada yang menafsirkan atas bawah. Sebagian ada yang mengucapkan hanya misalnya asyhadu alla ilaha illallah baru digerakkan. Gerakan cuma sekali. Dan ini kebanyakan masyarakat Syafi'iyah seperti itu. Jadi semuanya mensahihkan hadis ini ulama mutaqaddimin, cuma mereka khilaf tentang bagaimana menerapkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena tidak menemukan ulama terdahulu yang mendhaifkan hadis ini, maka hadis ini bisa kita amalkan, ya. Tetapi sebagian ulama berpendapat tidak perlu digerakkan dengan kencang seperti ini, ya. Kenapa? Seandainya Nabi waktu sholat gerakannya begini, pasti banyak perawi yang meriwayatkan. Karena gerakan cepat seperti ini menarik perhatian. Iya atau tidak? Pasti banyak perawi sahabat Nabi yang meriwayatkan Nabi gerak, apalagi yang semakin cepat. Katanya semakin cepat setan semakin lari. Kalaupun kita gerakan yang wajar, kalaupun kita gerakan, mungkin lafal Allah kita gerakan. Ini ijtihad para ulama tentang menafsirkan menggerakkan. Ada yang menggerakkan cuma sekali, tidak berkesinambungan. Ada yang berkesinambungan, ada yang yad'u biha sambil berdoa, dalam riwayat yad'u biha. Dia berdoa, setiap dia berdoa dia gerakan. Yang tidak menggerakkan juga tidak jadi masalah, ya. Karena ini masalah khilaf, tidak sampai pada wajib. Ini hanya masalah sunnah atau tidak, ya. Tidak perlu kita ributkan, tidak seperti di sebagian negara. Kawan saya cerita, ada yang sholat, dia gerak-gerakan tangan, temannya tidak terima, diangkat keluar dari masjid. Rame-rame. Dan dia bertahan tetap. Harusnya kalau sudah diangkat diam aja udah. Biar enggak jadi diangkat. Dia bersikeras, ya. Ya sudah, mau dia meyakini itu sunnah, ya. Apakah digerakkan? Ikhtilaf para ulama. Apakah digerakkan atau tidak nih? Ya. Sebagian ulama dan ini banyak pendapat ulama yang mengatakan tidak disunnahkan digerakkan.
Sebagian mengatakan digerakkan. Yang mengatakan menggerakkan, ikhtilaf lagi. Digerakkannya cukup pas berdoa saja. Sebagian mengatakan enggak, digerakkan harus dari awal. Baik Pak, saya akan sebutkan dulu hadisnya, dan inilah yang menjadi sebab perselisihan para ulama. Itu hadis Rasulullah SAW, ya, yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan tangannya, berdoa dengannya. Hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama apakah syadz atau tidak. Kenapa? Karena masalahnya Pak, ya, bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah sendirian, dia sendiri yang menyebutkan adanya gerakan itu. Dan diselisih oleh 12 perawi yang lebih thiqah dari Zaidah bin Qudamah. Semua meriwayatkan hanya sebatas dengan lafaz isyarat. Bukan lafaz apa? Menggerak-gerakkan. Namun wallahu alam, ya. Dalam hal ini saya condong kepada pendapat sahih. Kenapa? Pertama, Zaidah bin Qudamah ini seorang yang thiqah, mutqin. Disifati oleh Ibnu Hajar, beliau thiqatun mutqin. Yang kedua, Zaidah bin Qudamah menyebutkan sebuah kisah di situ yang menunjukkan akan bahwa beliau memang betul-betul hafal. Bahwa para sahabat di saat musim dingin terlihat apa? Jubahnya bergerak-gerak. Ya, ketika beliau menyebutkan kisah itu menunjukkan beliau betul-betul hafal, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, bahwa menggerakkan itu tidak bertabrakan dengan berisyarat. Karena setiap yang menggerakkan pasti berisyarat. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mensahihkan adanya apa? Menggerak-gerakan itu. Ya, dalam hal ini saya memihak Syekh Albani rahimahullah. Adapun Syekh Muqbil dan murid-muridnya mengatakan dhaif. Sehingga itu syadz, sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Saya lebih condong dalam hal ini kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah. Nah, tetapi menggerakkannya ini kapan? Syekh bin Baz berkata, digerakkan di saat berdoa saja. Karena lafadznya yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerak-gerakkan sambil berdoa dengannya. Berarti kata Syekh bin Baz, gerakannya pas kita berdoa saja. Syekh Albani rahimahullah mengatakan enggak, dari awal. Kenapa? Karena kata-kata berdoa itu kan ada dua macam. Ada doa ibadah dan doa minta. Sedangkan tahiyat itu termasuk doa ibadah. Yang kedua, lafadznya bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan kepada istimrar, terus menerus. Iya. Maka dari itu yang rajih wallahu alam, kita gerakan dari awal sampai akhir. Tapi ingat, akhir ini hukumnya sunnah saja. Sebagian ulama berpendapat berisyarat itu dimulai dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Namun itu pendapat yang lemah. Yang sahih dimulai isyarat itu dari awal. Berdasarkan keumuman hadis adalah Rasulullah SAW apabila duduk untuk tahiyat, beliau berisyarat. Apabila duduk, dari semenjak beliau duduk untuk tahiyat, beliau apa? Berisyarat. Iya. Allahu a'lam. Tapi ingat Pak, menggerak-gerakannya itu bukan begini Pak. Yang dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, yang beliau langsung mendapatkan penjelasan dari Syekh Albani. Kata Syekh Abu Ishaq, aku pernah sholat di samping Syekh Albani. Maka aku menggerakkan begini. Maka beliau setelah sholat menegur, itu namanya bukan menggerak-gerakan, tapi itu namanya ke atas ke bawah. Jadi gimana Syekh yang benar begini? Sedikit saja digerak-gerakan dengan cepat, ya, diulang-ulang begitu. Dan saya melihat ini yang benar. Kenapa? Pertama, bukankah Rasulullah SAW ketika sholat dan tahiyat matanya tidak lepas dari ujung jari? Sekarang kalau antum begini-begini, gimana ngeliatinnya Pak? Ya. Tapi kalau sedikit saja masih kelihatan kan? Makanya yang rajih wallahu a'lam ya seperti itu. Ya, menggerakkan tuh sedikit aja begini, bukan begini Pak.
Ya. Ada lagi saya melihat begini Pak. Wih. Ada lagi yang saya ngelihat begini Pak. Kanan kiri gitu. Ya. Yang jelas Pak, yang benar ya begini. Karena kebiasaan orang kalau menggerakkan nggak mungkin begini Pak. Ini di luar kebiasaan namanya. Ya, pasti begini Pak.